Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Helba Rundu Padang, SEMM. Saya dosen program studi manajemen Fakultas Ekonomi Universitas Kristen Indonesia Toraja. Saat ini saya mengampu mata kuliah manajemen investasi dengan bobot 2 SKS. Mata kuliah manajemen investasi adalah mata kuliah pilihan bagi mahasiswa program studi manajemen. Mata kuliah ini memberi kemampuan kepada mahasiswa untuk menjelaskan dan menyeleksi investasi, baik pada lembaga keuangan bank maupun lembaga keuangan non-bank. Bagaimana cara mengelolanya dalam manajemen portofolio, menganalisis secara teknikal, fundamental, dan juga bagaimana mengevaluasi risiko imbal hasil dalam suatu investasi, serta menganalisis secara ekonomi keberlanjutan suatu investasi. Adapun capaian pembelajaran mata kuliah manajemen investasi yaitu: yang pertama, mahasiswa diharapkan mampu menjelaskan investasi, bentuk, tipe-tipe, dan proses investasi. Pengelompokan lembaga keuangan, bank, dan lembaga keuangan non-bank, bentuk dan fungsi lembaga keuangan bank dan non-bank. Yang kedua, mahasiswa mampu menyeleksi asuransi, dana pensiun, pasar modal, obligasi, saham, reksadana, dan manajemen portofolio. Yang ketiga, mahasiswa mampu mengoperasikan pasar sekunder dan mekanisme perdagangan. Yang keempat, mahasiswa mampu menganalisis teknikal, fundamental, dan analisis ekonomi dan industri dalam suatu investasi. Yang kelima, mahasiswa mampu mengevaluasi risiko dan imbal hasil. Untuk mencapai kemampuan tersebut, mahasiswa akan diberikan 14 materi sepanjang 1 semester, yaitu yang pertama, konsep manajemen dan investasi, yang kedua, lembaga keuangan bank dan lembaga keuangan non-bank, yang ketiga, asuransi, keempat, dana pensiun, yang kelima, pasar modal, yang keenam, obligasi, yang ketujuh, saham, yang kedelapan, reksadana, yang kesembilan, manajemen portofolio, yang kesepuluh, pasar sekunder dan mekanisme perdagangan. Yang ke-11, analisis teknikal dalam perdagangan saham, yang ke-12, analisis fundamental dan dalam perdagangan saham, yang ke-13, analisis ekonomi investasi dalam kejadian inflasi, yang ke-14, risiko dan imbal hasil. Metode pembelajaran manajemen investasi sepanjang 1 semester menggunakan metode Delivery Interaction Assessment dalam bentuk ceramah, diskusi, presentasi, dan discovery learning. Indikator penilaian pada poin assessment telah disampaikan pada kontrak perkuliahan yang meliputi kehadiran 20%, tugas dan presentasi 15%, keaktifan 15%, ujian tengah semester 25%, ujian akhir semester 25%. Dalam mata kuliah ini saya menggunakan 3 buku wajib. Yang pertama dari Irham Fahmi dengan buku manajemen investasi edisi kedua terbitan Salemba 4 tahun 2018. Yang kedua dari Hairul Uman dan Heri Sutanto berjudul Manajemen Investasi terbitan Pustaka Setia tahun 2017. Yang ketiga dari Purwanto dan Agus Harta Sumarto berjudul Manajemen Investasi terbitan Mitra Wacana Media tahun 2017. Berikut cuplikan video pengajaran saya dengan materi analisis ekonomi investasi dikaitkan dengan inflasi. Pagi semua, bagaimana keadaan hari ini? Luar biasa ya, walaupun hujan-hujan kalian tetap semangat untuk datang kuliah ya pada siang hari ini. Nah, sebelum kita mulai materi kita yang ke-13 pada hari ini, salah satu dari kalian boleh di dalam doa.
Oke, materi kita hari ini adalah materi ayat 13. Jadi sebentar lagi kita akan menyelesaikan materi kita pada semester ini. Ada 14 materi dari materi ke-13 hari ini tentang kita bahas tentang inflasi dan investasi, bagaimana inflasi akan mempengaruhi investasi. Nah, ini kita akan menganalisanya secara ekonomi ya, analisis ekonomi yang akan kita lebih bahas adalah bagaimana kalau terjadi inflasi dalam suatu negara. Nah, kita mulai dari definisi inflasi. Inflasi merupakan suatu kejadian yang menggambarkan situasi dan kondisi di mana harga barang mengalami kenaikan dan nilai mata uang mengalami pelemahan. Naik turunnya inflasi akan mempengaruhi bisnis dan proyek yang sedang dijalankan sehingga secara otomatis investasi pada bisnis atau proyek tersebut bisa tertunda bahkan gagal terlaksana. Nah, ini yang akan kita khawatirkan ya. Kita khawatirkan jika terjadi inflasi, maka segala investasi yang akan direncanakan oleh orang bisa gagal ya. Bahkan kalau misalnya gagal itu sudah end. Tapi kalau masih tertunda, berarti masih ada harapannya untuk melanjutkan bisnis tersebut atau proyek tersebut. Nah, inflasi dapat membahayakan perekonomian karena mampu menimbulkan efek yang sulit diatasi, bahkan bisa mengacaukan suatu negara dan pemerintah. Nah, ini yang dikhawatirkan oleh semua orang di dunia ini, ya, semua negara, semua pemerintah di negara dimanapun di dunia ini akan khawatir sekali bisa terjadi inflasi di negaranya. Karena apa? Karena ini akan menimbulkan efek yang sangat-sangat bisa merugikan negara tersebut. Bahkan ada kasus di negara kita juga seperti itu karena inflasi yang begitu besar, maka pemerintahan negara menjadi kacau. Ya, itu sudah terjadi di negara kita. Jadi kita sudah melewati itu dan ini yang sangat-sangat ditakutkan oleh semua negara bahwa jangan sampai negara terjadi inflasi. Kenapa? Karena tidak terjadi maka hal tersebut akan sulit diatasi bahkan mengacaukan negara atau pembagian inflasi. Berdasarkan area terjadinya inflasi terbagi menjadi dua, yaitu yang pertama inflasi domestik. Apa itu inflasi domestik? Inflasi domestik terjadi karena kondisi dalam negeri, misalnya kebijakan pemerintah menaikkan BBM menyebabkan kenaikan harga secara menyeluruh. Itu inflasi secara domestik. Siapa yang naik kendaraan umum atau kendaraan bermotor di sini? Kendaraan saya semua ya. Bagaimana kalau naik BBM? Bagaimana kalau naik BBM? Tentunya harga pertalite naik ya. Dan harga lain di pasar pun begitu. Jadi ini inflasi domestik. Satu intinya adalah juga ada kebijakan dari pemerintah contohnya menaikkan BBM. Kedua adalah inflasi impor, yaitu goncangan ekonomi di suatu negara sehingga harga barang di negara tersebut mengalami kenaikan. Jadi kita memperoleh dampak dari inflasi di negara orang lain. Ya. Misalnya terjadi inflasi di Amerika. Kita ada dalam kondisi normal ini dari sekarang ya, itu jadi inflasi terjadi di sana, harga di sana akan naik, itu akan mempengaruhi kita di sini juga barang-barang yang kita impor dari sana akan mengalami kenaikan dan tentunya akan mempengaruhi harga juga yang bahan baku yang kita impor ya. Jadi terjadi goncangan ekonomi suatu negara yang mempengaruhi kenaikan harga inflasi. Kemudian
Kalau berdasarkan penyebab terjadinya inflasi digolongkan menjadi 3, yaitu inflasi struktural, desakan biaya, dan desakan permintaan. Bagaimana itu inflasi struktural? Inflasi struktural yaitu bertambahnya volume uang karena ketidakseimbangan struktural dalam ekonomi seperti kelangkaan bahan baku atau biaya produksi yang meningkat karena harga energi yang naik. Jadi secara struktur ekonomi ada ketidakseimbangan yang terjadi. Jadi tidak ada ketidakseimbangan yang terjadi di sini. Misalnya tadi ada bahan baku atau biaya produksi yang meningkat karena harga energi yang naik. Nah, misalnya harga energi tadi BBM, bahan bakunya naik, hanya mempengaruhi segala hal yang berkaitan dengan ekonomi. Itu namanya struktural, berstruktur. Jadi hal yang berhubungan dengan ekonomi pasti semua. Dan ada tanda lain semua yang ada barang naik, harga naik, bensin naik dan sebagainya. Kemudian ada desakan biaya. Ini terjadi karena kenaikan upah, suku bunga atau harapan karena ini memperoleh laba yang lebih tinggi yang menyebabkan mereka menaikkan harga barang. Mereka menaikkan harga karena mereka menginginkan memperoleh laba yang lebih tinggi. Kemudian yang ketiga, desakan permintaan. Kenaikan pendapatan dan masyarakat memborong barang harga terus menerus naik. Nah, desakan permintaan ini pernah terjadi, ya pernah terjadi di negara kita. Sudah beberapa tahun ini. Ada yang bisa menceritakan peristiwa itu. Desakan permintaan, kenaikan pendapatan di masyarakat. Kami memborong barang, takut harga terus naik, bahkan takut barang kami. Kira peristiwa apa? Beberapa kali ada ya. Bisa apa? Masih ingat saat kita awal-awal COVID? Ya, banyak barang-barang yang habis, banyak barang-barang yang naik. Ya, itu ya. Karena desakan permintaan dan ada ketakutan dari masyarakat sehingga memang harus ada harga itu dinaikkan karena barang-barang juga sudah berhabisan. Karena orang banyak memborong. Ini ada beberapa inflasi yang bisa menyebabkan masyarakat resah dan dari obrolannya ada 3 jenis. Nah, kemudian skala penilaian inflasi. Ada 4 kategori skala yang bisa digunakan. Itu yang pertama inflasi ringan. Living inflation itu kurang dari 10% per tahun. Ini hal yang diinginkan oleh semua negara yang ada di dunia. Kalau kita di sini saja di kondisi jaminan living inflation kurang dari 10% per tahun. Kemudian yang kedua inflasi sedang, moderate inflation, yaitu sekitar 10 sampai 30% per tahun. Pertumbuhan ekonomi mulai terganggu bahkan terancam. Nah, ini banyak yang terjadi dengan inflasi sedang. Ini orang-orang sudah merasa resah di sini, banyak sudah yang memegang cash. Kalau berhubungan dengan investasi, saham-saham itu sudah mulai merah, kelihatan merah-merah itu ya. Orang mengambil untuk cashnya, ambil investasinya untuk menyiapkan cash, mempersiapkan diri. Kemudian inflasi berat 30 sampai 100% per tahun, sektor ekonomi juga mengalami pertumbuhan. Ini pernah terjadi di negara kita. Yang keempat inflasi sangat berat, hyperinflation lebih dari 100% per tahun. Ini yang menyebabkan lengsernya suatu pemerintahan, kacaunya suatu negara tidak ada kembali seperti ini. Dan kita pernah mengalaminya tahun 98 ya 98 ya, kemudian lengsernya pemerintahan presiden kita, kedua presiden itu karena biasanya dari sektor termasuk dari sektor inflasi ya, maksud itu inflasi negara kita sangat berat dan sangat berat. Kemudian para investor
menginginkan selalu berada pada inflasi yang sudah diceritakannya, saya sudah jelaskan bahwa suatu negara yang inflasinya ringan itu sangat didambakannya. Dan yang paling menentukan adalah ada inflasi yang bisa menggagalkan berbagai rencana investasi. Saya sudah jelaskan tadi bahwa rencana investasi adalah tidak ada orang yang akan tertarik menginvestasikan dalam bentuk apapun kepada suatu negara yang akan sanggup. Kemudian saat terjadi inflasi maka orang akan memilih aset gerak. Ini dia. Sampai kelihatan merah itu semua orang menarik investasi mereka lebih memilih untuk memegang logam mulia dibandingkan dengan aset keuangan seperti saham atau jadi semua orang akan menarik investasinya dalam bentuk apapun termasuk dalam saham dan obligasi. Mereka akan pilih untuk memegang logam mulia atau cash ya, uang cash. Bagaimana kita menghitung perhitungan tentang CPI, Consumer Price Index, perhitungan indeks harga konsumen. Jadi sebelum menghitung inflasi tahunan, bagaimana kita mendapatkan inflasi tahunan? Kita harus terlebih dahulu menghitung indeks harga konsumen atau Consumer Price Index yang menurut Gerald ini adalah dia memilih akan memilih keranjang pasar yang meliputi pakaian, makanan, itu ya yang akan dihitung konsumennya price indexnya, indeks harga konsumen yang berarti pakaian, makanan, makanan. Jadi kebutuhan sehari-hari itu kita sehari-hari seperti beras, gula, minyak, makan, kemudian tepung, makan dan lain-lain. Kemudian rumus dari CPI Customer Price Index adalah harga price atau harga kebenaran PP dibagi dengan dari price harga kebenaran. Ini perhitungan yang kalau kita pakai itu akan seperti ini, tetapi sudah disediakan oleh pemerintah. Ya, dan nanti kita ambil sendiri yang memang dipakai. Oh, ini adalah harga konsumen, indeks harga konsumen. Bagi itu sudah ditentukan ya dari perhitungan ini. Rencana tugasnya akan nanti kita kerjakan. Nanti kita pada tugasnya. Kemudian informasi dari BPS ini dapat diperoleh di kantor statistik. Nah, ya. Jadi BPS yang akan mengumumkan bahwa inilah indeks harga konsumen per bulan. Jadi kita bisa menghitung selain inflasi per tahun, kita bisa menghitung inflasi dalam bulan. Dan ini yang dilakukan oleh BPS. Inflasi per bulan itu MOR ya, non, dari bulan per bulan, kalau tahun year to year ya, year on year, kalau month to month, dari bulan per bulan, year tahun ke tahunnya. Biasanya perhitungan yang dikeluarkan oleh kantor statistik. Kalau di luar negeri kantor statistik yang terkenal adalah Bureau of Labor Statistics. Mereka umumnya telah mendata seluruh informasi mengenai harga yang tersedia barang. Informasi data tersebut diambil dan digunakan oleh pihak tertentu sesuai dengan tujuan masing-masing. Misalnya, kalangan akademisi akan menggunakannya untuk berbagai penelitian. Kita akhirnya bisa menganalisis secara ekonomi juga ya, perhitungan yang sederhana. Jadi kita akan untuk bisnis, untuk memperkuat analisis bisnis dan kehidupan lainnya. Ini yang materi kita yang ketika jalan ini membahas bahwa kita harus mampu menganalisa berbagai hal yang terjadi tentang pengaruh inflasi terhadap ekonomi. Inilah tujuan kita mempelajari materi yang ke-13 ini. Nah, apa manfaat dari perhitungan
consumer price index tadi atau indeks harga konsumen tadi. Nah, manfaat yang dapat diperoleh dengan melakukan perhitungan consumer price index adalah yang pertama, dapat menjadi rekomendasi para investor. Ini yang paling penting, para investor semuanya. Real investment, misalnya mereka mau berinvestasi dari tanah, mesin atau pabrik, tidak ingin berinvestasi pada suatu negara. Mereka akan melihat berapa harganya ya, consumer price atau indeks harga consumer konsumennya dalam suatu negara tersebut. Di mana kalau saya berinvestasi di dalam tanah, dalam bentuk mesin, atau dalam bentuk pabrik. Dan yang kedua, dapat menjadi dasar analisis untuk para investor financial investment, yaitu saham, obligasi, dan jadi mereka melihat juga bahwa saya mau berinvestasi dalam saham dan obligasi, berarti saya harus memperhatikan juga harga CPI atau consumer price index atau indeks harga konsumen tersebut. Nah, ini dia ada perhitungan inflasi. Jadi inflasi dalam tahunan atau dalam bulanan. Ini kita kasih contoh. Di mana di bulan Februari belum ada kalian mengerjakan di bulan Juni, bulan Desember. Saya contoh dulu di bulan Februari. Kita lihat bahwa berapakah inflasi rate atau tingkat inflasi pada bulan Februari. Yaitu kita akan mencari consumer price index atau indeks harga konsumen pada bulan Februari. Kemudian kita kurangi dengan harga consumer price index atau harga indeks konsumen pada bulan Januari. Kemudian kita lagi dengan bulan Januari dikali 100. Nah, lihat bulan Februari dan bulan Januari. Bulan Februari 2022 itu harganya 108,24. Lihat ini bulan Februari 108,24. Kemudian pada bulan Januari, bagaimana di bulan Januari? Pada bulan Januari 108,20. Kali 108,6 kali karena harga pada bulan Januari kali 100, kemudian hasilnya adalah minus ya 0,02 dibagi 108,6 kali 100. Dan inilah inflasi, tingkat inflasi pada bulan Februari adalah minus 0,0184 atau minus 0,05. Oke, ngerti ya? Dampaknya tinggal kita butuh ketelitian. Ini hitungan yang gampang saja. Tinggal butuh ketelitian yang sampai kalau salah memasukkan bulan, kalau melihat consumer price index atau indeks harga konsumen, akan salah perhitungannya. Nah, sekarang tugasnya boleh dikerjakan. Tugasnya menghitung inflasi di bulan Juni dan menghitung inflasi di bulan Jangan. Kalau sudah selesai, boleh ke depannya kerjaannya. Di bulan Juni satu orang akan mengerjakan di bulan Juni dan satu orang akan mengerjakan di bulan Desember 2022. Gampang ya? Jangan kerjakan.
bantu dulu. Bantuin. Di sini ada bantuin. Bukan dengan bulan sebelumnya. Desember harus kita sudah dengan bulan. Oke, apakah sudah ada yang selesai? Oke, silakan. Ya, silakan mencatat. Oke, kita ke sini ya. kecil. Oke, jadi inflasi pada bulan Juni tahun 2022 adalah sebesar oke, jadi sebesar 0,60 yang sudah bisa kita bulatkan jadi 0,1 ya, 2 kantong. Kalau sudah tidak ada lagi yang ditanyakan, kita akan akhiri materi kita, materi ke-13 pada minggu ini. Kemudian minggu depan kita akan masuk di materi yang terakhir, ya, bagaimana menganalisa tadi. Materi ini kita menganalisa secara ekonomi, kemudian materi yang terakhir kita akan menganalisa secara bagaimana hasilnya, imbal hasil dari setiap investasi yang kita lakukan. Ya, oke, terima kasih untuk hadirannya dan hasilnya silakan bawa kemari. Sudah tanda tangan semua ya? Oke, saya akan panggil Rizka Natalia Bawor. Demikianlah gambaran singkat pengajaran saya sebagai dosen program studi manajemen Fakultas Ekonomi Universitas Kristen Indonesia Toraja. Semoga kehadiran kami bisa bermanfaat untuk mencerdaskan anak-anak bangsa dan bermanfaat untuk semua. Terima kasih, Tuhan memberkati.